Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi penyuluhan kehutanan tentang pembudidayaan hasil hutan bukan kayu berupa bambu. Tanaman bambu atau yang kita kenal sebagai tanaman dengan berbagai manfaatnya, pada saat ini kurang diminati oleh masyarakat. Alasannya karena harga bambu yang relatif rendah membuat masyarakat kurang tertarik untuk membudidayakan tanaman bambu. Oleh karena itu, di sini saya akan memberikan materi penyuluhan kehutanan berupa video yang berisi tentang satu, pengertian tentang bambu, yang kedua, manfaat dari bambu, dan yang ketiga, teknik atau cara pembudidayaan tanaman bambu. Mari kita saksikan video berikut ini bersama-sama. Perlu kita ketahui, pohon bambu adalah satu-satunya pohon yang pertumbuhannya sangat cepat, bahkan dapat kamu amati dengan mata telanjang. Dalam satu hari saja bambu yang tumbuh dari rebung seperti ini dapat tumbuh mencapai 60 cm dalam sehari. Selain itu, dengan ilmu pengetahuan modern dan sentuhan teknologi terbaru, memungkinkan tanaman bambu yang memiliki peran dan manfaat yang tinggi bagi kehidupan manusia dapat dibudidayakan dengan cara yang lebih cepat dan produktif di lahan-lahan terjal seperti pegunungan. Sejak dahulu, bambu sudah banyak digunakan dalam kehidupan manusia. Banyak peralatan di sehari-hari terbuat dari bambu, mulai dari membuat anyaman bambu yang digunakan untuk dinding rumah-rumah orang zaman dahulu, bahkan hingga sekarang, di beberapa tempat masih ada yang memanfaatkan bambu untuk dinding rumah. Selain itu, bambu juga banyak digunakan untuk kerajinan tangan ataupun perabot rumah tangga kita. Tak lupa ketika bambu masih muda, atau biasa kita sebut rebung, juga bisa diolah untuk dikonsumsi. Kini, bambu lebih sering digunakan untuk bangunan maupun peralatan makan. Di beberapa daerah, bambu hanya ditanam di pinggir lahan untuk memenuhi kebutuhan pribadi saja, dan masih sangat jarang yang mau membudidayakan bambu dengan intensif seperti tanaman pertanian pada umumnya. Kita semua tahu betapa banyaknya manfaat bambu. Namun, di tempat kita rata-rata bambu yang ada adalah peninggalan orang dahulu yang sudah ada di lahan kita. Ada beberapa cara mengembangkan bambu, dan ini kami rangkum, ada 5 cara bagaimana bambu umumnya dibudidayakan. Yang pertama, dengan menyemai bibit atau biji dari bambu. Dengan cara menyemai seperti biji-bijian pada umumnya, dengan membuat media tanam, dan menyebarkan biji bambu. Cara yang kedua ini mirip dengan mencangkok. Petani bambu memilih pohon bambu yang memiliki cabang. Kemudian, petani akan memisahkan cabang bambu, namun tidak sampai putus dari pohon induknya. Kemudian, petani akan membungkusnya dengan media tanam. Setelah beberapa minggu akan mulai tumbuh akar, kemudian dipisahkan dari pohon induknya, dan menanamnya di media tanam. Cara yang ketiga adalah metode percabangan pohon. Pada teknik ini, hal pertama yang dilakukan mencari batang pohon bambu yang memiliki cabang di setiap ruasnya. Kemudian, dipotong dan setiap ruasnya dilubangi untuk menampung air. Selanjutnya ditimbun dan disiram seperti ini. Cara yang keempat adalah menggali akar dari rumpun bambu. Teknik ini adalah teknik yang paling umum digunakan di masyarakat kita. Pertama, akan memilih akar pohon induk yang paling bagus, kemudian ditanam di polybag terlebih dahulu, atau langsung di lahan. Dalam beberapa minggu, tunas baru akan muncul dari samping batang induknya. Berikutnya cara yang terakhir adalah metode kultur jaringan. Metode ini mungkin hanya dapat dilakukan di pertanian modern untuk mendapatkan bibit paling unggul. Selain itu, dengan metode ini bisa menghasilkan bibit bambu dalam jumlah besar. Itu semua tadi adalah bagaimana cara membudidayakan bambu. Video tadi menjelaskan tentang pengertian
dan bagaimana cara untuk membudidayakan tanaman bambu. Dengan dibuatnya video ini, diharapkan kepada masyarakat umumnya, anggota kelompok tani hutan menjadi tertarik, mau, dan mampu untuk membudidayakan tanaman bambu. Karena tanaman bambu memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan, terutama untuk konservasi dan lingkungan. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.